there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Ilmu statistika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun beberapa alasan yang relevan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Statistika membantu kita membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Misalnya dalam memilih produk, kita dapat menganalisis ulasan dan rating. Yang kedua, analisis data. Dalam era informasi, kemampuan untuk menganalisis data sangat krusial. Statistika memberikan alat untuk memahami dan menginterpretasikan data yang ada. Yang ketiga, pemahaman tren. Dengan statistika, kita bisa mengenali tren dan pola dalam berbagai fenomena seperti perubahan cuaca, kesehatan masyarakat, atau ekonomi. Yang keempat, evaluasi risiko. Statistika digunakan untuk mengevaluasi risiko dalam berbagai konteks seperti investasi, finansial, atau kesehatan sehingga kita dapat mengambil langkah yang tepat. Yang kelima, pengambilan kebijakan. Di tingkat yang lebih luas, statistika mendukung pengambilan kebijakan publik dengan memberikan data yang akurat dan real. Jika sebuah penelitian tidak melakukan pengambilan sampel, beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang pertama, generasi yang salah. Penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar karena data yang diambil hanya dari satu kelompok atau individu. Yang kedua, bias data. Tanpa pengambilan sampel yang representatif, data yang diperoleh bisa terpengaruh oleh bias. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Penelitian tanpa pengambilan sampel sering memerlukan sumber daya yang lebih besar seperti waktu dan biaya untuk pengumpulan data dari seluruh populasi. Yang keempat, kesulitan dalam analisis. Menganalisis data dari seluruh populasi bisa menjadi lebih rumit dan hasilnya mungkin sulit. Yang kelima, kehilangan variabilitasi. Tanpa sampel penelitian, mungkin tidak menangkap variabilitasi yang ada dalam populasi sehingga hasilnya bisa menjadi kurang komprehensif. Berikut rancangan penelitian mengenai perilaku belajar mahasiswa Unimor. Yang pertama, sampel dan alasan. Sampel 100 mahasiswa dari berbagai jurusan di Unimor. Yang kedua, alasan. Ukuran sampel ini cukup untuk mewakili populasi mahasiswa dan memungkinkan analisis yang lebih akurat. Dengan melibatkan berbagai jurusan, penelitian dapat menggali perbedaan perilaku belajar berdasarkan disiplin ilmu. B. Variabel yang diteliti. Ada berbagai variabel, yaitu variabel independen. Variabel independen termasuk kebiasaan membaca, frekuensi, dan durasi. Yang kedua, strategi belajar itu metode yang digunakan seperti belajar kelompok atau mandiri. Variabel yang kedua adalah variabel dependen. Variabel dependen meliputi prestasi akademik, yaitu nilai mata kuliah. Yang kedua, motivasi belajar meliputi internal dan eksternal. Yang ketiga, variabel kontrol meliputi latar belakang pendidikan dan waktu yang dihabiskan untuk kegiatan non-akademik, misalnya pekerjaan paruh waktu dan organisasi. Yang C, teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data itu meliputi kuesioner, menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengumpulkan data tentang kebiasaan membaca, strategi belajar, dan motivasi. Yang kedua, wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan beberapa responden untuk mendapat informasi lebih rinci tentang alasan dibalik perilaku belajar. Yang ketiga, pengamatan. Mengamati kegiatan belajar mahasiswa dalam lingkungan kampus untuk menilai bagaimana mereka mengelola waktu dan aktivitas akademik. Yang keempat, dokumentasi. Mengumpulkan data nilai mata kuliah dari admin fakultas untuk analisis kuantitatif.